Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam Mas Waluyo. Kita Malam, jumpa Bu. lagi dalam acara mingguan kita Daily Mindfulness ya. Terima kasih nih untuk kesediaan Mas Waluyo untuk berbagi dengan kita-kita di sini. Kayak hari ini Mas Waluyo akan membawakan topik The Power of Now. Ini tentunya membuat kita menjadi lebih apa ya, mungkin lebih fokus, lebih nanti punya komitmen ya untuk being present. Oke, eh, saya serahkan kepada Mas Waluyo yang mungkin akan memulainya dengan membimbing kita bermeditasi ya. Silakan Mas Waluyo. Ya, baik. Terima kasih Bu Wileng yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk diskusi malam hari ini. Saya mengambil tema The Power of Now. Sebenarnya adalah kelanjutan dari materi yang saya berikan, eh, yang kita diskusikan beberapa minggu yang lalu. Namun sebelumnya, marilah kita hening sejenak untuk berada pada now gitu ya, supaya berkorelasi dengan tema kita pada hari ini yang yang bisa yang bisa mengondisikan di lingkungan, di tempat tinggal yang eh, tenang. Kita bisa memulai hening dengan mengambil objek pernapasan yang paling dekat, now yang paling dekat dengan diri kita, yang ada di perjalanan bisa fokus pada apa yang dilakukan sekarang, apakah di kendaraan umum atau kendaraan pribadi, bisa kembali fokus apa yang sedang di eh, hadapannya begitu. Marilah kita mulai eh, hening kita, tenang kita dengan mengamati, melihat objek pernapasan. Kita perhatikan napas yang masuk melalui hidung. Kita rasakan ada napas yang terasa masuk, kita hirup. Kemudian ada yang kita keluarkan, kita rasakan itu. Hanya merasakan, hanya mengenali adanya objek pernapasan yang bergerak itu.
Perlahan-lahan kita buka mata, cukup. Ya, baik, saya mulai ya, Ibu, untuk memulai diskusi hari ini dengan eh, penjelasan terlebih dahulu. Bukan penjelasan, sekedar memberikan pengantar begitu. Nanti kita bisa lanjutkan dengan diskusinya. Saya mengambil tema The Power of Now. Eh, Sebenarnya ya mungkin memang itu gitu ya, kekuatan yang bisa kita lakukan eh, untuk mungkin karena kita orang sibuk gitu ya, menghadapi situasi, menghadapi halangan atau rintangan. Kadang-kadang kita waktu sejenak, butuh waktu sejenak istirahat atau rehat atau melupakan tanda petik hal-hal yang kita anggap mengganggu gitu. Ya, kita anggap mengganggu. Bahkan gangguan itu semakin hari kita anggap semakin banyak gitu. Maka pada saat ayo kita kembali ke present moment. Tadi Bu Willing mengatakan sekarang itu bisa jadi, oh, cuma begini saja gitu. Cuma begini saja yang kita hadapi, yang kita khawatirkan atau yang kita ingat-ingat itu hanya masa lalu. Yang kita khawatirkan itu masa masa yang belum terjadi, tetapi kita sejenak untuk kembali ke saat ini, ke now itu sendiri, maka kita kita mungkin jarang atau kita mungkin kaget sendiri gitu ya, kaget sendiri dengan kekuatan sekarang itu gitu. Maka tidak heran ada penulis Jerman kalau nggak salah itu menulis memang dia menggunakan judul ini.
Judul yang saya pakai ini, yang saya pinjam untuk mendiskusikan eh, malam ini gitu ya. The Power of Now. Nah, kalau kita tentu kita, saya yakin kita tahu yang kita maksud, yang now, yang sekarang itu seperti apa. Kadang-kadang kita memperluas ruang lingkup. Yang kita maksud now, now adalah pada saat kita sudah berumur sekian. Pada saat berumur 30 misalnya, 30 atau 40 tahun sekarang ini kita nganggap itu now-nya kita gitu. Pada saat 20 tahun, pada saat kita masih kanak-kanak, kita menganggap itu adalah masa lalu. Kemudian nanti kita berharap-harap umur panjang sampai usia seperti Ibu Wileng gitu ya, 68 ya Bu ya. 60 lebih kayak gitu tuh masa yang akan datang yang belum kita lalui gitu. Mungkin kita memiliki ruang lingkup now, lalu dan yang akan datang tuh seperti itu. Kalau kita mungkin percaya pada kelahiran yang lalu gitu ya, kehidupan sekarang ini pada saat hidup sekarang ini menjadi seseorang yang sekarang ini kita menganggap naunya kita adalah itu. Kemudian hidup kita di masa lalu, kadang-kadang kita mencari-cari apa ya, orang pintar yang bisa meregresi kehidupan kita kayak gitu. Kita pengen tahu masa lalu kita dulu, kelahiran lalu kita tuh seperti apa, jadi apa gitu. Atau kita juga berharap-harap bahkan berbuat baik yang banyak supaya nanti terlahir di alam alam yang bahagia atau minimal jadi manusia lagi, tapi manusia yang kaya, yang cakep, yang nggak mau jadi manusia yang jelek, nah kayak gitu. Itu masa yang akan datang yang kita rencanakan. Nah, kita persempit lagi dalam konteks mindfulness gitu ya. Nah, now itu begitu sempit sebenarnya. Now itu kalau kita tadi praktek hening atau meditasi atau konsentrasi dengan objek napas, maka aliran napas kita yang kita kenali tadi, baik yang masuk, yang keluar, atau pada saat masuk kita menganggap itu now-nya, atau kita runut sebelum napas masuk itu adalah masa lalu, begitu kita keluarkan itu adalah masa yang akan datang. Nah, pada dasarnya seperti itu. Kalau kita persempit lagi dengan ukuran ukuran, kalau misalnya ada alat yang bisa membaca atau mendeteksi alirannya pikiran kita gitu ya, pikiran kita yang bukan bukan fisik kita. Kalau napas itu kan fisik kita, kalau batin fisik mental kita. Kalau ada yang bisa menangkap, alat yang bisa menangkap itu mungkin lebih sempit lagi yang dimaksud now itu. Begitu kita ngomong now sekarang, itu saja sudah, sekarang ini, yang sekarang ini sudah menjadi masa yang lalu. Yang tadi kita sebut now, yang tadi, sekarang, yang begitu saya ucapkan ini juga sudah menjadi masa lalu gitu. Nah, pada dasarnya dalam konteks mindfulness, frekuensi atau lamanya periode waktu, kalau kita gunakan dengan konvensi umum bahwa untuk mengukurnya itu adalah waktu, maka pada dasarnya nggak bisa nggak bisa teramati gitu ya, nggak bisa teramati. Atau dengan kata lain, supaya mudah membahasakannya, mudah mengungkapkannya, kita mengatakan yang disebut now adalah yang apa? Ya, waktu saat ini yang sudah menjadi masa lalu sekarang ini gitu. Nah, ini agak agak filosofis ya, tapi
mungkin kita bisa merasakan yang disebut now itu adalah satu titik kecil dari se dari satu garis yang panjang. Kita bisa memvisualisasikan dalam mental kita ucapan saya yang mengatakan satu titik kecil dari satu garis panjang. Nah, itu pun kita sudah mempersepsikan di dalam otak kita bahwa yang disebutkan tadi, konsep yang disebutkan tadi, yang sudah masuk ke dalam mental kita, itu pun juga berubah. Dan tentu saja masing-masing orang memiliki persepsi gambaran yang berbeda-beda gitu. Tergantung pengalaman, tergantung kebiasaan, tergantung kognisi mungkin dari masing-masing orang. Setiap kata memiliki gambaran yang berbeda. Nah, demikian juga dengan konsep now itu sendiri. Secara objektif, secara objektif ya cuma begitu. Kalau dalam bahasa sehari-hari kita ukur dengan waktu, maka sepersekian detik itulah yang disebut now, gitu. Kalau dibuat titik dalam satu garis tadi, satu titik kecil itulah yang disebut now, gitu. Kemudian bisa dua konsep yang bisa saya yang bisa saya ungkapkan gitu. Namun setiap orang saya yakin memiliki gambaran konsep yang berbeda mengenai now yang dimaksud di sini gitu. Nah, itu secara objektif. Secara subjektif, gambaran orang yang berbeda-beda mengenai now itulah subjektivitas orang gitu. Dan itu saya kira juga tidak salah karena setiap orang, setiap individu, setiap orang memiliki pengalaman, memiliki kebiasaan, memiliki konsep pengetahuan yang berbeda-beda. Tergantung eh, orang tersebut mengkorelasikannya dengan apa nih kayak gitu yang bisa relate dengan dirinya, maka itulah yang paling bisa digunakan untuk mendekati konsep now itu sendiri gitu. Itu dari sisi pengertiannya. Kalau kita buat analogi juga, kalau kita eh, berdiri di pinggir sungai atau di pinggir ya aliran air gitu, aliran air kita memandang dengan indera mata yang di depan kita, yang di air yang paling aliran air yang bisa ditangkap oleh indera kita yang di depan paling depan kita itu adalah now-nya gitu. Kemudian yang lewat aliran air yang lewat itu adalah masa lalu yang akan muncul dari atas gitu ya, aliran atas itu adalah yang akan datang gitu. Jadi kalau kita pakai analogi itu, mana yang disebut now akhirnya hanya aliran, hanya mengalir. Yang kita menyebut now-nya itu karena kita menangkap sepersekian detik itu gitu. Nah, sepersekian detik itu. Sehingga mana yang disebut now? Ya, pada saat saya menyebut itu, pada saat saya sudah enggak menyebut lagi atau menggantikan dengan kata lain, now itu sudah enggak ada. Sudah mungkin sudah berubah menjadi ini kan, menjadi masa lalu. Kalau kita 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 menghitungnya menggunakan konsep waktu, sekarang, masa lalu dan yang akan datang gitu. Sehingga sehingga yang diperlukan adalah bagaimana kita mengelola ini.
Karena konon gitu ya, menurut buku-buku, menurut guru-guru, menurut apa ya, menurut pengalaman orang, Now ini memiliki power, memiliki kekuatan gitu. Memiliki kekuatan. Mengapa memiliki kekuatan? Mungkin karena pengalaman orang ternyata mungkin kita bisa bisa menghubungkan dengan diri kita sendiri. Ternyata mengingat-ingat masa lalu nggak ada gunanya. Ya, mungkin kita bisa bisa menghubung-hubungkannya dengan pengalaman kita sendiri. Atau mungkin kita selalu terjebak dengan masa lalu. Kita selalu memikirkan masa lalu, masa lalu, masa lalu. Ya, toh. Bahkan karena saking memikirkannya masa lalu, kita nggak ngapa-ngapain untuk masa depan gitu. Ini dalam kehidupan sehari-hari. Atau kita mencemaskan yang akan datang, nggak mau memikirkan masa masa lalu. Oke, sekarang gimana? Nanti ya, nanti bagaimana ya, nanti bagaimana ya, nanti bagaimana ya. Kita cenderung mengkhawatirkan atau menggelisahkan apa-apa yang masa-masa yang akan datang. Baik itu untuk diri kita mungkin, untuk keluarga mungkin, anakku, kalau yang udah berumah tangga misalnya, atau yang udah punya anak, anakku nanti sekolahnya bagaimana, di mana. Nah, penuh kekhawatiran. Atau yang berkarir, karirku nanti bagaimana, pekerjaanku nanti bagaimana, asosiasiku dengan orang-orang, dengan atasan, dengan rekan kerja bagaimana gitu. Nah, itu yang kita gelisahkan. Sementara itu belum terjadi. Ya, sementara itu belum terjadi. Itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam kehidupan sehari-hari juga caranya ya cobalah fokus pada masa sekarang. Sekarang kamu melakukan apa, nanti akan mendapatkan apa. Nah, itu cara-cara untuk menghadapi kegelisahan masa yang akan datang dengan eh, dan memori-memori masa lalu yang mengganggu, kita punya cara-cara yang efektif. Tetapi cara-cara itu ya untuk survive, untuk bertahan hidup, untuk sekedar berasosiasi dengan orang. Nah, itu juga baik juga gitu ya. Bukannya hal itu buruk gitu. Lalu kita nggak peduli dengan itu semua. Nah, untuk survive iya, untuk bertahan hidup iya, karena kita hidup bermasyarakat, bersosial, eh, berasosiasi dengan orang. Iya, kita memerlukan itu, kita memikirkannya itu gitu. Nah, tapi ada alternatif juga bahwa hidup kita nggak sekedar untuk survive gitu, tetapi mental kita juga harus berkembang, spiritual kita harus meningkat gitu. Nah, pada konteks mindfulness ini, now yang dimaksud di sini, disitulah fungsinya. Nah, bagaimana bagaimana now yang lebih bersifat spiritual atau untuk perkembangan spiritual, kita juga bisa mengaksesnya. Itu bukan bukan eh, apa khusus gitu ya. Itu bukan ajaran atau pengetahuan atau konsep-konsep khusus bagi yang diperuntukkan bagi eh, orang-orang yang menempuh kehidupan monastik misalnya, atau orang-orang yang dekat dengan eh, agama, atau orang-orang yang dekat dengan spiritualitas atau religiusitas semata gitu ya. Mungkin saya perlu membedakan religiusitas dengan spiritualitas. Religiusitas cenderung pada orang-orang yang dekat atau mempelajari agama, baik teksnya, ritualnya, maupun kehidupan monastiknya gitu. Tetapi kalau spiritualitas itu bisa melingkupi semuanya. Jadi tanpa harus menempuh kehidupan yang religius pun, orang spiritual itu bisa saja
hidup sebagai apa saja boleh dikatakan gitu ya. Nah, pada konteks itulah now yang kita maksud kita diskusikan malam ini adalah now yang demikian yang berfungsi untuk meningkatkan spiritualitas kita, apapun peran kita, apapun mungkin tugas di masyarakat kita sebagai apa, tetapi spiritualitas spiritualitas itu kita bisa mengaksesnya gitu. Tanpa mengkotak-kotakkan bahwa spiritualitas itu hanya khusus untuk orang-orang tertentu saja gitu. Nah, bagaimana kita bisa memulai gitu ya, memulai atau kita bisa mempraktekkan now yang demikian gitu. Nah, secara objektif kalau kita menganalisis eh, diri kita gitu ya, diri kita itu hanya ada dua hal, yaitu jasmani dan batin, gitu. Fisik dan mental, fisik dan mental. Nah, fisik dan mental. Yang fisik tentu kita sudah menyadari keberadaan diri kita secara fisik seperti ini. Ya, seperti inilah fisik kita. Yang kalau kita eh, bagi-bagi itu ada unsur apa ya, lima atau empat itu saya lupa. Ada unsur padat, cair, kemudian udara gitu kan di dalam tubuh tubuh kita. Itu itu dari sisi eh, fisiknya, materinya. Dari non materinya kita memiliki namanya perasaan. Nah, perasaan. Kita memiliki namanya ingatan. Kita memiliki namanya persepsi. Kita memiliki namanya apa? Gambaran-gambaran pikiran, bentuk-bentuk pikiran yang intinya pikiran ya, intinya pikiran. Mental kita itu intinya pikiran. Nah, kalau diringkas lagi semuanya itu adalah kesadaran, mindfulness atau awareness, kesadaran itu yang isinya macam-macam yang mental yang saya sebutkan tadi. Nah, mental kita ya, mental kita mental kita ini mental maupun jasmani kita maupun fisik kita yang kita sadari tadi yang memiliki potensi untuk digunakan sebagai eh, apa sebagai objek untuk mengenali now itu kadang-kadang lupa kita punya itu semua gitu ya. Kita punya sarana untuk me- membuatnya jadi power untuk untuk memberdayakan gitu ya. Untuk memberdayakan now dengan melihat mental dan jasmani kita. Nah, mental dan jasmani kita. Kita ambil contoh satu, misalnya tadi kita menyadari keberadaan udara melalui napas yang lewat hidung tadi, kita menyadari itu. Kalau kita tidak melatihnya juga kadang-kadang kita lupa kalau kita masih bernapas gitu ya. Kalau kita masih bernapas kadang-kadang kita lupa juga. Kita udah sibuk, kita cemas gitu, atau kita khawatir tetapi kita lupa bahwa oh iya ya, masih bernapas ya. Bangun tidur, bangun tidur cemas gitu, bingung, tapi kita lupa kalau nggak ada yang perlu dicemaskan, kita masih bernapas,
Kita masih bisa menggunakan kekuatan napas ini untuk meningkatkan, memberdayakan power now-nya kita. Tetapi gara-gara apa ya, kecenderungan kita memikirkan atau mencemaskan tadi yang masa yang akan datang, nanti hari ini harus ngapain tadi, kita lupa bahwa ada yang perlu diberdayakan juga. Ada yang ada potensi napas, fisik fisik yang fisik yang merupakan unsur udara, yaitu pernapasan itu kita lupa. Kita melupakan itu, gitu ya. Kita melupakan itu. Lalu kita ingat, ingat itu. Kemudian duduk sebentar, mengamati napas. Ya cuma begitu. Apa yang kita cemaskan tadi, kita tutup atau kita alihkan, boleh dikatakan demikian. Ya sekedar begitu. Itu yang hal-hal yang kita cemaskan waktu bangun tidur tadi mungkin masih ada, tapi dengan menarik menarik penyadaran atau menarik objek ke napas, cuma begitu ya. Apalagi kalau ditambah 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 hal-hal yang mungkin sugestif, misalnya begini, aku aku masih bisa bernapas aja, masih untung loh hari ini, masih beruntung daripada mencemaskan yang itu yang nggak jelas juga. Napas ini loh yang jelas-jelas ada, yang jelas-jelas terasa. Nah, mungkin sugestif, tetapi cukup membantu sebagai latihan, sebagai sebagai upaya untuk ayo ke now sekarang, ayo kembali ke masa sekarang kayak gitu. Nah, itu baru fisik napas. Nah, atau kadang-kadang kita juga mendengar suara. Telinga adalah indera pendengar, ya, indera pendengar. Nggak rusak, pendengaran kita nggak rusak. Kemudian objek 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 ini adalah suara, objek indera pendengaran telinga adalah suara. Lalu di di mental yang lain ada kesadaran mendengar. Saya sadar betul bahwa saya mendengar. Jadi ketiga unsur terjadinya pengalaman dalam hal ini adalah pengalaman mendengar itu terpenuhi. Indera telinga yang tidak rusak, adanya objek suara, objek yang terdengar, yaitu suara, kemudian ada kesadaran mendengar. Nah, berarti lengkap sudah. Lalu kita batin yang lain, mental yang lain merespon. Suaranya merdu, suaranya menenangkan. Mungkin yang kita dengar misalnya suara musik. Suara musik ini bagus, sesuai seleraku, saya suka. Nah, itu mulai mulai nggak tahu lagi, mulai nggak tahu lagi. Kita sudah me- melibatkan mental yang lain untuk menilai pengalaman mendengar itu. Nah, pada pada saat latihan latihan now-nya adalah hanya ada pengalaman mendengar, titik. Nah, itu know-nya mendengar. Know-nya mendengar adalah pengalaman mendengar yang tiga objek tadi. Indra, indra telinga, kemudian objek suara, sama kesadaran mendengar, titik. Atau kalau melihat, melihat juga, bisa juga digunakan untuk melatih now. Melihat indera mata kita nggak rusak, kita bisa melihat, kemudian objek bentuk mata ini bisa menangkap bentuk. Ada di depan saya ada ada jendela, ada pintu yang berbentuk segitiga, eh sorry, persegi panjang. Kemudian ada
rumah Buddha yang berbentuk segitiga, ada arca Buddhanya, kemudian macam-macam, itu semuanya bentuk. Pintu, pintu rumah Buddha, arca Buddha itu sendiri itu adalah konsep, konsep yang sudah kita kenali sebelumnya, yang sudah kita kenali sebelumnya. Makanya kita tahu langsung, oh itu pintu, oh itu rumah Buddha, oh itu arca Buddha, gitu. Itu sudah melibatkan kognisi yang lain, mental yang lain, karena kita punya pengalaman bahwa yang bentuk yang seperti itu adalah pintu. Nah, adalah pintu. Itu sudah berlipat-lipat indera yang kita gunakan dan juga kalau kita apa ya, kita terus-teruskan itu kita sampai lupa naunya di mana. Nah, cenderungan kita kesehariannya seperti itu. Kita lupa naunya. Padahal kalau kita telah kita persempit ya, kita persempit ruang lingkupnya, naunya adalah naunya adalah pengalaman melihat titik, yaitu ad- tiga syarat, ada indera mata yang nggak rusak, kemudian objek bentuk sama kesadaran melihat gitu. Jadi boleh dikatakan itu adalah perpaduan antara jasmani dan batin. Jasmani dan batin. Maka kalau kita lihat misalnya orang meninggal kan tinggal jasmaninya saja, batinnya nggak ada. Punya pengalaman melihat ya enggak, mendengar ya enggak. Orang meninggal, tinggal tinggal bangke, mayat kayak gitu. Itu tinggal jasmani yang fungsinya sudah tidak berfungsi lagi. Matanya udah nggak bisa melihat lagi karena nggak ada kesadaran melihat. Kesadaran melihat itu adalah mental kita, gitu. Mental, mentalnya kita, kesadaran kesadaran melihat kita itu adalah unsur batin, unsur batin yang ada di dalam diri kita. Maka yang disebut makhluk hidup ini ya karena ada unsur jasmani dan batin, gitu. Nah, itu kita gunakan untuk menjadikan berdaya dalam menyadari naunya itu. Demikian juga, demikian juga lidah, lidah, indera, indera pengecap, indera pengecap. Indranya ada, objeknya adalah rasa, objeknya rasa, kemudian ada kesadaran mengecap, gitu. Jadi kesadaran mengecap, bukan mengecap ya. Kalau ini saya sedang mengecap gitu ya. Mengecap, mengecap. Nah, kesadaran mengecap. Nah, itu saja titik. Kesadaran pengalaman mengecap titik yang ada tiga unsurnya tadi. Itu naunya yang kita bisa kenali gitu ya, yang kita bisa kenali. Yang sering kita lakukan adalah eh, mengecap, wah enak banget. Nanti saya ke sini lagi. Saya akan membungkuskan buileng di rumah. Ini nih, saya pernah punya pengalaman dengan buileng. Ini kesukaan buileng ini. Pasti nanti dia suka. Nah, itu bertumpuk, bertumpuk, bertumpuk. Jadi naunya lupa. Hanya pengalaman mengecap titiknya lupa diisi dengan perasaan suka. Atau kalau Kesadarannya, jadi makanan yang jadi ya kesadarannya nggak bangkit ya. eh bukan bukan nggak bangkit ya, kayak kalau bangkit tuh kayak dibangkitkan gitu ya. Maksudnya Mungkin apa ya istilahnya? kesadarannya nggak sadar.
Iya, ya itu memang nggak sadar. Kita ini kebanyakan nggak sadarnya daripada sadar mindfulness ya, konsep mindfulness ya. Kalau sadar bahasa Indonesia kita sadar. Aku nggak pingsan kok, aku sadar gitu. Nah itu. Tapi kalau kalau sadar mindfulness itu pengalaman-pengalaman yang di apa ya, yang dialami oleh indera-indera kita termasuk lima indera plus mental kita itu yang kita lupakan. Yang tadi Ibu, nah perlu dilatih mungkin. Bahasanya perlu dilatih. Jadi, Nah, dilatih. sorry, eh, Mas Waluyo, Ya, kalau kita misalnya kita makan, terus kita berasa, oh ini kita ngerasain sesuatu, entah asin, entah manis, entah enak, gitu ya. Itu berarti ya. kita udah mempraktekkan kesadaran ya. Udah naunya itu dapat. Iya, itu. Naunya dapatnya itu. Walaupun mungkin sepersekian detik. Iya, naunya. Ah, Terus tadi kalau kita dibilang melatih, maksudnya kan habis itu kan ada pemikiran, oh ya ini si ini doyan nih, si ini suka iya, nih gitu kan. Nah, iya. kalau dibilang kita melatih naunya itu, jadi gimana tuh? Melatih naunya udah tadi, udah lewat, udah lewat pada saat kita mental yang lain. Jadi kayak gini, ada pengamat dan yang diamati itu pada dasarnya sama. Pengamat dan yang diamati. Kayak kita bertumbuk-tumbuk, mental kita diamati oleh mental kita sendiri. Ya, Kalau dalam, tadi kalau kalau dibilang kayak kita harus berlatih, jadi latihnya itu gimana? latihnya ya tadi, segera menyadari bahwa itu hanya pengalaman melihat atau mengecap atau merasa. Jadi kita Hanya ngomong pengalaman sama diri itu. kita sendiri nih ya, begitu asin. Ya, Oh ini nah, pengalaman saya nih asin gitu. Jadi ya, kita menyadari now yang barusan lewat tuh ya. ya, betul. Nah, itu Oh, sesering mungkin. Nah, sesering mungkin. Tentu kita bukan bukan advance ya, udah yang udah tingkat tinggi kayak gitu loh. Nah, memang kita perlu latihan itu, jatuh bangun iya. Nah, jatuh bangun iya. Latihan kita ya seperti itu. Kalau kalau Bante Santacito mengumpamakan gini, bayangkan 6 ekor binatang, ada buaya, ada ular, ada burung, ada macam-macam itu, ekornya diikat jadi satu. Nah, karena habitatnya mereka berbeda-beda, pada awalnya mereka lari sesuai habitatnya. Burung yang ingin terbang, ular ingin ke lubangnya. Ini saling saling menarik menarik kayak gitu loh. Padahal itu diikat kencang. Nah ini perumpamaan ya, tidak terjadi sesungguhnya gitu. Tapi kita bisa membayangkan demikian. Nah 6 binatang itu adalah 6 indera kita, hmm. 6 indera kita. Nanti lama-lama kalau sudah kesel sendiri, capek sendiri, binatang itu juga ya wes lah, ya sudahlah kayak gitu, gitu. Jadi nggak ada mungkin keinginan untuk terbang lagi. Tapi perumpamannya kita stop sampai situ ya, nggak usah diterus-teruskan. Nanti kalau mati bagaimana? Nggak usah diterus-teruskan. Intinya begitu. Intinya begitu. Bahwa kalau nggak dilatih, kita cenderung menutupi dengan yang lain-lain. Tetapi kita gagah perkasa mengatakan bahwa, lah kalau nggak saya tutupi dengan yang lain, nanti kayak saya orang gila. Begini saja. Hanya pengalaman saja. Hanya 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 begini saja gitu ya. Atau kalau ditanya orang rasanya apa? Kalau saking pengen melatih now nggak bilang asin nggak, enak nggak enak nggak diem aja gitu. Ya itu konyol kayak gitu. Nah, misalnya kayak gitu ya. Ya untuk bahasa, untuk komunikasi kita perlu mengungkapkan itu.
Nah, mengungkapkan itu kepada lawan bicara kita. Tapi itu untuk survive, untuk biar nggak dikatakan gila oleh lawan bicara. Tapi untuk perkembangan mental kita, ya saya tahu, saya suka cukup ada pengalaman bahwa ini pun, sukanya saya ini pun, Adik. kalau mau kalau mau dipakai konsep-konsep yang lain ya, tergantung banyak hal kok. Bumbunya enak, bumbunya juga dibeli yang mahal-mahal, yang di sono diambil dari sana, kokinya bagus. Nah, banyak faktor gitu loh. Kalau ditambah-tambah yang lain ya, kalau mau menganalisis yang lain gitu. Tapi itu kita potong juga. Itu malah membebani mungkin mental kita semakin semakin banyak konsep gitu. Nah, pada dasarnya ya tadi itu, toh sudah lewat. Kokinya sebagus apapun ya sudah lewat. Makanan seenak apapun juga saya suka sekalipun. Kalau kenyang saya makan terus juga nggak enak. Jadinya, nah misalnya kayak gitu. Nah, itu bolehlah untuk bertahan hidup gitu ya. Konsep-konsep yang demikian. Jadi pengetahuan-pengetahuan yang baik-baik yang kita simpan di otak kita tuh bukannya nggak berguna, berguna untuk demikian. Tetapi untuk mental kita juga kita perlu didik untuk perlu diberdayakan karena punya power power now tadi kita perlu melatihnya gitu seperti seperti 6 binatang tadi yang pada akhirnya berhenti berhenti berlari mengikut menuju habitatnya karena ya hanya ada itu. Hanya ada pengalaman itu. Pengalaman melihat, pengalaman mendengar, pengalaman mengecap, pengalaman merasa, pengalaman mental, gitu. Mental, mental lebih-lebih lagi. Mental, mental lebih-lebih lagi. Eh, contohnya adalah persepsi. Persepsi itu gambaran pikiran. Tadi saya menyebut arca Buddha. Karena Bu Wileng pernah ke Cina, lihat arca Buddha. Begitu saya ngomong arca Buddha tadi, di di gambaran pikiran Ibu ada arca Buddha yang digambarkan di otak Ibu, di pikiran Ibu. Bener nggak, Bu? Hmm. Nah, sedangkan yang saya lihat arca Buddha model Borobudur yang gaya Sailendra, bukan gaya Cina. Misalnya kayak gitu. Jadi gambaran orang tentang persepsi orang tentang satu konsep saja itu juga berbeda. Bahkan kalau saya membandingkan, saya pernah kemana-kemana melihat arca Buddha yang lain-lain. Saya juga punya gambaran arca Buddha gaya Cina, gaya Kamboja, gaya Thailand misalnya. Saya juga punya konsep itu. Jadi banyak banyak sekali gitu. Banyak sekali gambaran pikiran saya. Jadi setiap konsep pasti punya gambarannya. Bahkan kita bisa mendengar 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 suara dengan menciptakan gambaran di dalam otak kita. Padahal belum tentu juga. Bisa jadi antara mata dan gambaran sini tuh berbeda. Bisa jadi. Sorry, Hmm. Mas Lalu yuk. Saya, Long. contohnya nih, saya belum pernah melihat Pak Yakob, Bapak ya, Pak Yakob. Saya dengan melihat nama Yakob di sini tergambar orangnya kayak apa, orangnya tergambar kayak apa. Nanti kalau beneran saya lihat berbeda ya gambaran di sini dengan dengan mata. Nah, kita seringnya bertumpuk-tumpuk seperti itu. Indra kita nggak bisa satu persatu gantian. Mbok mata dulu, baru telinga, nggak bisa. Yang bisa,
yang bisa kita yang bisa kita tangkap sepersekian detik itu adalah yang dominan. Yang dominan yang mana? Gitu. Maka maka untuk melatih ketenangan kita cenderung untuk tutup mata, gitu kan? Tutup mata supaya indera mata tidak menangkap objek. Ya, mental atau fisik boleh napas. Nah, kita batasi, persempit, persempit gitu. Itu dalam rangka melatih naunya supaya indera kita maksimal mengenali, berlatih dengan pengalamannya, gitu ya, dengan pengalaman. Begitu. Bagaimana Bu tadi Bu? Hmm, tadi kan pertama kan dijelaskan ya, oh saya udah nangkep nih, yang now itu cuman setitik aja gitu, tuh sudah lewat, Ya, udah jadi bukan now lagi, itu kan tahu ya. Terus ya, kemudian sebaiknya kita berlatih dengan, oh iya, misalnya kalau kita bilang, oh barusan saya melihat ini, jadi kesadaran kita bahwa kita recognize gitu, mengakui. ya. Ya, oh ini tadi saya Ya. lihat ini, oh tadi saya mengecap ini gitu kan. Oh Mm-mm. tadi saya mendengar ini gitu. Jadi kita merimain kita dengan mengulang bahwa barusan saya melihat, barusan Ya, saya berpikir, barusan saya merasa gitu kan. ya, Itu ya. untuk apa, menggali kesadaran kita gitu ya. Mm-mm. Nah, Iya, betul. eh, terus begitu kita muncul misalnya yang lain-lain ya, wah ini bagus nih, ini saya suka nih gitu. Itu juga kita sadari juga ya, Iya, bahwa iya, wah ini saya udah mulain kasih label nih, mm-mm. tuh kan, Iya, mulain iya, ini nih gitu kan. Jadi mm-mm. itu itu namanya kita melatih kesadaran ya. Iya, Nah, sekarang yang iya. saya pengen tanya, yang the power of now itu sebenarnya apa gitu? Sebenarnya apa ya? Pertanyaan sulit juga Jadi nih. maksud saya Mm. the power of now ini kan seperti sesuatu yang bisa jadi positif gitu kan. Iya, iya, iya. Nah, karena kita gini, yang tadi dilanjutan, lanjutannya tadi bagus ya, gitu ya. Bagus ya, saya suka. Berarti kan sudah perasaan. Perasaan suka, perasaan suka pada dasarnya adalah pada dasarnya adalah ini cenderungnya untuk diikuti, ingin melekatinya, Keserakahan. ingin keserakahan, nah gitu ya, ingin lagi walaupun kalah cuma sedikit, tambah sedikit aja gitu, terutama kalau makan sambal gitu ya, tambahlah nasinya dikit lagi, enak ini, enak lagi lagi gitu. Terus Nah sambalnya itu kurang, tambah sambal. ah, Nasi kurang, nambah nasi. iya. Akhirnya Nah itu gembel. Nah, itu kan. Jadi cenderung cenderung melekati apa yang bagus-bagus, enggak menyenangi atau menolak apa yang ini, apa yang kita enggak suka. Nah, kayak gitu. Tadi itu disebut mental, yang disebut dengan perasaan, gitu ya. Perasaan. Perasaan itu suka karena bagus, enggak suka karena jelek, atau ya netral aja gitu. Nah, powernya now adalah jangan sampai terbakar perasaan. Intinya itu. Jangan sampai terbakar perasaan. Nah, karena fungsi perasaan memang membakar. Nah, fungsi perasaan membakar. Kalau suka, ya melekati. Kalau enggak suka, ya menolak atau membencinya. Kayak gitu. Nah, itu membakar, perasaan itu membakar. Powernya now adalah mengetahui sedini mungkin bahwa hanya ada pengalaman, jangan sampai kebakar perasaan. Nah, gitu. Mendengar, melihat, mengecap, membaui, membaui, merasa,
sama yang mental-mental gitu ya. Itu hanya ada pengalaman indera-indera itu. Nah, kalau dilanjutkan, nah, kalau dilanjut, powernya ada di situ. Kalau dilanjutkan, terbakar perasaan, gitu. Terbakar perasaan. Kalau nggak terlatih ya bisa, kalau karena nggak suka gitu ya bisa langsung gampar. Wujud, wujud, wujud kasarnya itu gampar, marah karena nggak suka. Pada dasarnya itu adalah sudah kasar banget. Mental yang sudah kasar, yang terbakar dari perasaan. Perasaan tidak suka. Nah, kalau kita runut lagi, mengapa tidak suka? Karena dikatakan babi. Berarti kan mendengar nih, indera mendengar, terus mendengar kamu babi. Udah marah. Dan itu sepersekian marahnya. Nggak sampai mengenali ini ada telinga, ada suara orang mengatakan saya babi. Kemudian ada kesadaran mendengar. Lalu 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 saya nggak suka dikatakan babi. Saya ini monyet misalnya. Gamparlah saya itu marah. Nah, yang keluar sudah yang kasar, kemarahan atau menggampar tadi itu yang sudah kasar. Nah, latihannya adalah itu sebelum sebelum perasaan muncul, ya perasaan muncul itu sebelum sebelum muncul itu ada latihannya yang sepersekian tadi, sepersekian detik tadi yang kalau kita latihannya mengenali ada indera telinga, ada suara, sama ada pengalaman mendengar. Itu. Powernya ada di situ, Bu. Supaya tidak terbakar oleh perasaan. Gitu. Ya, oke. Teman-teman yang lain ada yang mau tanya? Ya, atau mungkin bisa menambahkan ada pengalaman yang lain. Silakan. Ada yang mau nanya, teman-teman? Tanya-tanya deh Bu, Ya, silakan, Dok. cuman nggak tahu sih ya, agak memang butuh butuh penyerapan yang luar biasa kali ya. Apa ngebahas sesuatu yang saya pikir tadinya mungkin simpel tapi ternyata nggak sesimpel yang saya pikirkan Hmm, gitu ya. Em, Ya, apa kalau yang dulu pernah saya dapat gitu ya sharingnya Tinatan gitu ya. Bang Tinatan bilang yang saya tahu ya, ini yang saya pahami secara sederhana. Saya nggak tahu ini apa pemahaman saya benar apa enggak. Intinya gini, yang disebut atau boleh dibilang kalau kalau beliau kan tidak ngomong the power of now secara gamblang, tapi ngomongnya ya berkesadaran gitu aja gitu kan. Jadi ya, ngapa-ngapain berkesadaran intinya gitu. Jadi ibaratnya kalau mungkin sebagian dari kita kan ada yang makan sambil lihat handphone, sambil baca berita atau scroll sosmed atau dan sebagainya. Tapi kalau yang dari Bandit Nathan sampaikan itu adalah ya makan makan aja, rasakan itu makannya apa di sayurnya apa mungkin bahkan sampai sampai kayak gitu gitu kan. Jadi intinya ya, kalau yang aku tangkap adalah Banda Tindakan mengajarkan ya kamu fokus atau kamu konsentrasi dengan apa yang sedang kamu lakukan. Nggak usah mikirin berita, nggak usah mikirin sosmed, nggak usah mikirin besok mau ngapain, habis ini mau ngapain. Ya udah makan makan aja gitu kan. Nah, yang aku tanya, apakah itu juga sebenarnya bagian the power of now atau yang tadi kalau yang tadi dijelaskan kan sepersekian detik kan the power of now-nya kan, yang mengecap, yang apa tadi gitu. Apakah ini sesuatu yang berbeda atau sebetulnya ya itu juga bagian dari the power of now gitu. Nah, ya, terima kasih. ya. Iya, saya pikir
Iya, saya membaca juga ya buku-buku buku-buku Thich Nhat Hanh. Juga ada dulu waktu kuliah itu ada judulnya minum teh. Minum teh menjalankan kehidupan. Nah, iya. Dan itu saya pikir cocok juga gitu ya. Kalau tadi penjelasan saya adalah per pengalaman indera tubuh diri diri kita, kalau Dignatan cenderung pada yang apa yang disampaikan tadi, makan, peristiwa makan itu adalah ya dalam kehidupan sehari-hari gitu, membahasakan atau membawa membawa kesadaran dalam bahasa sehari-hari atau aktivitas sehari-hari yang bisa dilakukan dalam makan apa. Kalau dalam makan tadi misalnya sayurnya apa, itu sebenarnya sudah menganalisis ini gitu ya, menganalisis. Bahkan kalau kita pikir-pikir analisis apa ya, lebih dalam lagi, sayurnya apa ini ditanam organik atau enggak, ini merawatnya menggunakan pestisida atau tidak. Nah, itu konsep banyak banyak hal yang muncul gitu. Tapi idenya idenya bahwa praktek hidup berkesadaran dalam kegiatan makan, aktivitas makan, ya sama sebenarnya, sama dengan apa yang kita diskusikan tadi. Cuma kalau yang tadi kita apa namanya, kita pecah atau kita bagi menurut indera-inderanya. Kalau ini ada, kalau Tignatan yang diceritakan tadi adalah menurut peristiwanya, peristiwa sehari-hari. Dalam latihan meditasi juga sering sering dilakukan aktivitasnya pada mulai saat bangun tidur, pergi mandi, mandi dengan penuh kesadaran, mandi berkesadaran, mandi berkesadaran. Di sana ada indera kulit, perasa yang merasakan sentuhan air, rasa ya, air dingin, panas, atau mungkin suam-suam kuku atau apa, itu itu. Nah, di situ. Kalau Tignatan pada praktek hidup berkesadaran, mandi, mandinya itu, peristiwa mandinya itu. Tetapi kalau yang tadi penjelasannya lebih sempit lagi, bahwa mandi yang mungkin yang dominan ya, indera yang dominan adalah kulit merasakan air. Nah, itu di situ gitu. Kalau mandinya mau diperluas dalam praktek hidup berkesadaran, menjaga naus supaya waktu mandi nggak mikir, nggak sambil nyanyi atau sambil berkaraoke atau memikirkan gitu ya, lebih baik mandi saja ya. Tentu itu sangat kontekstual sesuai dengan apa yang dilakukan. Saya kira itu juga masuk dalam kategori ini gitu ya. The power of now, tapi dari aktivitasnya gitu, bukan dari inderanya. Tetapi di dalam sana, di dalam peristiwa kegiatan mandi itu ada hal yang dominan, yaitu kulit yang merasa merasakan air. Kalau dilanjutkan lagi nanti peristiwa makannya setelah mandi, kemudian sarapan. Pada saat sarapan tidak perlu mengganggu mengganggu indera dominan waktu sarapan, kan tentu ini ya, lidah ya. Nah, itu saja gitu ya, nggak sambil scroll medsos atau melihat televisi. Nah, itu sudah membuat cabang indera-indera kita, atau memberi peluang memberi peluang untuk tidak hidup saat ini gitu. Tid- eh, Tidak hidup berkesadaran dengan apa ya, dengan indera yang, atau dengan aktivitas yang dominan di saat itu gitu. Gitu. Tentu pada saat apa ya, pada saat benar-benar beraktivitas gitu ya, pada saat benar-benar beraktivitas yang
yang mungkin lebih cepat atau dalam dalam situasi yang lebih luas, misalnya dalam apa? Dalam perjamuan makan misalnya yang mengharuskan harus sambil berbicara. Nah, itu pada saat demikian orang yang sering berlatih baik pada ruang lingkup indera maupun ruang lingkup aktivitas yang penuh kesadaran, saya pikir dia cukup kita orang yang seperti itu bisa cukup intens dalam latihannya bagaimana saat indera suara mendengar indera pendengar mendengar lawan bicara padahal pada saat perjamuan makan gitu. Orang yang terlatih dengan orang yang nggak terlatih saya kira berbeda dalam 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 menghadapi situasi yang demikian gitu. Itu dari perspektif saya. Eh, boleh nggak ya kalau saya berpikir gini, the power of now ini, jadi kalau kita ini selalu mindful, selalu being present, selalu ada menyadari titik demi titik tadi gitu loh. Itu sebenarnya nomor satu membawa ketenangan. Karena apa yang kita jalanin, kita sepenuhnya menyadari gitu. Oh, saya lagi makan. Jadi tidak mengkhawatirkan atau menyesali masa lalu gitu kan. Gitu. Oke, sekarang saya lagi belajar gitu. Sekarang saya lagi bicara nih sama orang gitu kan. Oke, Iya, sampai misalnya, aduh, sekarang nih saya lagi batuk nih gitu kan. Jadi begitu iya, ini udah lewat gitu kan. Nah ini semua ya, oh ya, misalnya kita yang paling sering kita praktekkan kan adalah sekarang saya lagi bernafas hmm, gitu. Jadi kalau kita eh, istilahnya nih dalam waktu 5 menit gitu ya, kita berlatih yang now, yang sepersekian detik gitu kan. Dan walaupun banyak melesetnya ya, tapi kalau kita latih gitu, misalnya dalam 5 menit gitu, kita akan merasakan gainnya gitu, maksudnya keuntungan daripada power of now itu gitu loh. iya, Bisa nggak saya ambil itunya begitu gitu loh. iya. Iya, saya kira itu adalah kesimpulannya gitu ya Bu ya. Karena tadi yang kita bicarakan kalau secara berurut apa itu, bagaimana, lalu yang terakhir yang Ibu sebutkan adalah apa sih manfaatnya kan gitu. Nah, Hmm. itu yang disebutkan tadi ya mungkin bisa jadi menjadi manfaatnya setelah kita tahu apa itu now, kemudian bagaimana kita melakukannya. Tentu saja tadi banyak variasi baik ya kalau dari sudut pandang saya tadi memulai penjelasan dengan perindra-indra gitu ya. Tapi tadi Widodo menambahkan yang dari yang dengan contoh Thich Nhat Hanh, juga setuju dari sisi aktivitasnya gitu ya. Dari sisi aktivitasnya, walaupun tadi juga di dalam aktivitas itu juga ada indera-indera yang terlibat di sana. Tentunya indera-indera ini kan tidak sendiri-sendiri, tidak berurutan, mereka berbarengan. Yang kita kita kenali pada saat itu berlangsung itu hanya dominan aja. Dominannya dominanan sekarang ini kita mendengar, melihatnya nggak dominan, perasaannya juga nggak apa, mentalnya juga nggak dominan, tapi mendengar suara saya ini yang dominan gitu. Nah, nanti mungkin ada masa-masa mengendapkan sebelum tidur mungkin kita mengingat peristiwa diskusi kita malam ini, mental kita yang dominan, mengingat-ingat pembicaraan kita malam ini gitu. Bisa jadi demikian. Nah, itu kemudian yang Ibu sampaikan tadi ya keuntungannya ya mungkin bisa ketenangan
Nah, kalau saya menambahkan, selain ketenangan ada namanya mental yang berkembang, saya kira. Selain ketenangan, ada mental yang berkembang. Kenapa? Karena dengan dengan mengetahui powernya now itu, kita seimbang untuk tidak terlalu menyukai kalau kita terlalu melekati kalau kita menyukai, atau tidak langsung emoh menolak kalau kita membencinya gitu. Itu saya kira nggak mudah. Mental kita yang terlatih demikian, kalau nggak kita upayakan dengan cara yang tadi ya, yang sudah kita diskusikan, ya mental kita nggak berkembang gitu. Selain ketenangan tentu saja kita bisa menghadapi makan fokus gitu ya, fokus pada peristiwa makan dengan tenang tanpa terganggu dengan aktivitas-aktivitas yang lain yang bisa kita pikirkan atau kita jalankan setelah makan, karena nggak mungkin kita mandi sambil makan misalnya. Nah itu mandi nanti setelah makan atau makan dulu setelah baru mandi, kita balik gitu. Begitu saya kira Bu. Jadi selain ketenangan ada mental yang berkembang. Nah, mental yang berkembang mungkin kita nggak bisa membayangkan, oh kalau mental yang berkembang itu kita menjadi suci ya. Kita terus nggak mau duniawi ya. Terus kita nggak mau uang ya. Kita nggak mau kaya ya. Ya nggak demikian. Mental yang berkembang menghadapi itu semua, saya kira tentu kita dengan penyadaran yang lebih bahwa oh, kalau aku suka ya suka, nggak terlalu yang begini amat, terlalu melekati amat, bahkan sampai yang menghalalkan segala cara untuk memenuhi kesukaanku ini, misalnya demikian. Itu kan nggak mudah kalau kita nggak melatihnya. Gitu saya kira Bu manfaatnya ketenangan dan mental yang berkembang. Ya, ya, dicatat. Oke, teman-teman masih ada yang mau tanya atau mau sharing? Mary Sucie mungkin? Hema? Nggak dulu, Suku. Oh, belum Soalnya nggak ya. terlalu nggak terlalu mudeng. Mm-mm. Oke, kalau gitu sekarang udah, oh, jam 8:21. Kayaknya udah cukup ya. Iya maaf Bu, maaf Nggak lewat apa-apa. banyak Bu. Oke, ya jadi hari ini kita dapat sisi lain dari topik The Power of Now ya, di mana ada yang namanya perasaan, yang namanya mental, yang namanya jasmani ya, dan tentunya dengan kesadaran bahwa kita mau melatih yang titik-titik yang menjadi satu garis itu tadi ya. Jadi sepersekian detik kita menyadari, lalu kemudian juga dibantu dengan apa ya, mungkin pandangan yang benar ya. Jadi kita tahu di Ya, mana, oh ya, ini adalah sesuatu yang eh, tidak patut kita lekati, tidak patut kita berlebihan dan sebagainya ya. Itu nanti eh, mungkin yang tadi kita bisa dapatkan satu perkembangan mental yang lebih baik, lebih sehat, pikiran yang lebih jernih, seperti itu ya Mas Waluyo ya. Nah, iya betul. nah itu semua eh, membawakan kita satu ujungnya adalah satu ketenangan gitu dengan kesadaran-kesadaran yang kita coba bangkitkan dari waktu demi waktu gitu dari sepersekian detik dengan ke sepersekian detik. Saya kira itu Iya, ya iya, intinya ya. iya, iya. Oke. Oke teman-teman, Mas Waluyo, terima kasih hari ini Sama-sama, terima kasih. sudah berbagi dengan kita semua. Ya,
Terima kasih juga Sesiong Hema yang sudah memfasilitasi Zoom kita. Makasih teman-teman yang sudah hadir. Oke. Sampai jumpa minggu depan ya. Oke, selamat malam Mas Walio. Malam, Bu. Terima Iya, kasih. malam semuanya.